Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Adik-adik, para remaja dan para pemuda yang saya banggakan, saya cintai karena Allah. Pada kesempatan kali ini, tepatnya tanggal 28 Oktober, di hari Sumpah Pemuda, dan besok 29 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, tanggal memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan sejarah singkat baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi khususnya buat adik-adik, para pemuda, para remaja. Kalau kita lihat sejarah bahwa Rasulullah SAW sebagai uswatul hasanah, bukan sekedar memberikan contoh, tapi menjadi contoh. Bukan semenjak Rasulullah diutus, tapi semenjak Rasulullah dilahirkan juga sudah menjadi inspirasi sampai Rasulullah wafat. Coba kita lihat sejarahnya. Rasulullah SAW semenjak dilahirkan sudah yatim, tidak punya bapak, karena umur 6 bulan dalam kandungan sudah ditinggal oleh ayahandanya Abdullah. Kemudian umur 6 tahun ditinggal oleh ibunda tercintanya Siti Aminah, ikut kepada kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun bersama kakeknya. Rasulullah umur 8 tahun ikut bersama pamannya. Kakeknya meninggal, ikut bersama pamannya umur 8 tahun. Karena pamannya ini miskin, Rasulullah ikut membantu pamannya. Ngapain coba? Menggembala kambing milik orang-orang Quraisy sebagai ma'isyah, di dalam kehidupannya, untuk mempertahankan hiduplah, mencari rizkinya. Jadi sudah kelihatan bahwa masa kecilnya Rasulullah bukan anak yang dimanja, enak bermain seperti anak-anak sekarang, main game, main PlayStation, dimanja dan lain sebagainya. Enggak. Rasulullah itu tipe orang pejuang semenjak kecil. Susah payah berjuang. Umur 12 tahun, masa remajanya tuh ya, masa remajanya ikut berdagang bersama pamannya. Kemana? Ke Syam. Syam itu Syria. Syam itu Syria, sudah berdagang umur 12 tahun, ikut kepada pamannya dagang lintas negara. Syam itu Palestina, Lebanon, Suriah, Yordania. Luar biasa. Ya, karena dengan kegigihan, kesabaran, keuletan luar biasa dan amanah, belum pernah bohong, Rasulullah pada waktu itu menjadi pemuda yang sukses luar biasa. Sampai umur 25 tahun diangkat sebagai manajer, dipercaya oleh Siti Khadijah untuk memimpin perdagangannya. Dan akhirnya Siti Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah SAW, dilamarnya. Rasulullah SAW dilamarnya. Akhirnya musyawarah kepada pamannya dan keluarganya, diterima atau tidak, terima, karena ini satu penghormatan. Dan Rasulullah waktu itu sudah menjadi pemuda yang sukses luar biasa. Dan mas kawinnya bukan dari Khadijah, bukan. Mentang-mentang dilamar oleh janda kaya, bangsawan, wanita terhormat, lantas Rasulullah menerima begitu saja tanpa usaha, tanpa memberikan apa-apa, enggak. Bahkan dalam satu sejarah, Rasulullah itu mas kawinnya 12,5 uqiyah. Uqiyah itu on. Satu on berapa coba? Satu on itu 100 gram. 12,5 dikali 100 gram, 1250 gram. Kali sekarang berapa? Hampir 1 juta. Udah hitungan miliar. Itu pun
ditambah dengan onta terbaik, onta yang masih muda, 20 ekor onta. Dikali 20 ekor onta, kali sekarang berapa harganya? Itu udah miliar, di atas miliar ya. Jadi luar biasa. Jadi ini artinya apa? Kita sebagai umat Rasulullah, para remaja, para pemuda, artinya jangan malas. Jangan berpangku tangan. Kita harus menjadi pemuda yang mencontoh Rasulullah dengan giat, gigih. Jangan menjadi pemuda yang pengangguran, mengandalkan orang tua, tidak. Ya, harus berjuang. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Fitrah manusia itu dilahirkan, diciptakan itu harus berjuang, kengelan. Jangan berpangku tangan, menunggu keajaiban yang turun dari langit dengan menghitung jikalau andai kata umpama misalnya saya jadi orang sukses, jadi bos, jadi pengusaha, tidak mau berjuang, itu seperti jauh panggang dari api. Rasulullah tidak demikian. Terus berjuang, berkorban, akhirnya Rasulullah menjadi manusia yang sukses. Bahkan 40 tahun Rasulullah tetap berjuang, mendapatkan wahyu dari Allah, perjuangannya lebih luar biasa. Berat lagi karena berdakwah di situ banyak tantangan dan rintangan sampai Rasulullah wafat. Bahkan dicatat sekarang ini ada tokoh, ada penulis namanya Michael Hart, 100 tokoh mengurutkan Rasulullah itu di urutan pertama. Kenapa? Pengaruhnya luar biasa, perjuangannya luar biasa. Kita harus mencontoh perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup adalah perjuangan, perjuangan adalah pengorbanan. Berani kita hidup, harus berani berjuang. Berani berjuang, rela berkorban. Takut berkorban, enggak usah berjuang. Kalau tidak berjuang, berhenti hidup. Enggak usah hidup, mati saja. Ya, jadi adik-adikku, para remaja harus berjuang sekuat tenaga kita demi masa depan kita, demi kehidupan kita, demi akhirat kita. Yang terakhir, kita sebagai umat Rasulullah sekarang ini merasa riskan, ya, merasa sedih. Kenapa? Baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai Rasul kita, sebagai tauladan kita, dihina, dicaci maki. Oleh siapa? Oleh orang-orang Perancis. Masya Allah, luar biasa. La haula wala quwata. Bahkan presidennya sendiri, ya, mengizinkan. Karena kebebasan berekspresi, naudzubillahi min dzalik. Ini kita harus mengecam, harus benci, harus mengutuk. Bahkan sebagai langkah kita adalah membekot produk-produk Perancis. Apa itu? Ya banyak di Indonesia. Seperti Carrefour, jangan belanja di Carrefour. Danone, Aqua, Hotel Ibis, dan lain-lain. Silahkan cari itu produk-produk Perancis di Google. Jangan kita beli karena sudah menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan kita, sebagai Rasul kita, kita sebagai umatnya. Jangan sampai tinggal diam, harus membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya nanti kita di akhirat dibela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita, buat pemuda, menjadi pemuda yang sukses dunia, akhirat, dan tidak tinggal diam jika Rasulullah SAW dihina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.